إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya terutama dan segenap para hadirin, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, jalanilah hidup bertakwa kepada Allah. Keberuntungan, kesuksesan, keselamatan, kemuliaan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang selalu menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan senantiasa perbaiki pekerjaan-pekerjaan kalian, amal-amal kalian, jika kalian bertakwa dan berkata yang benar. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, faqad faza fawzan azima. Maka sungguh dia dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberuntungan yang terbesar. Orang menumpuk hartanya tidak terjamin menjadi orang yang beruntung. Orang yang tinggi jabatannya tidak menjamin dia menjadi orang sukses. Orang yang banyak temannya belum tentu menjadi hamba yang terbantu hidupnya.
Tapi hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang betul-betul taat, patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan jaminan dari Allah, pasti beruntung hidupnya, pasti senang hidupnya, pasti selamat hidupnya. Anehnya manusia banyak yang lupa akan perintah ini. Kadang-kadang demi godaan harta, dia relakan dirinya bermaksiat kepada Allah. Demi jabatan yang dijanjikan, terkadang dia berani melanggar perintah Allah. Wallahi segenap para hadirin, tidak akan mulia bagi mereka yang bermaksiat, dan dipastikan mulia bagi orang yang taat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Coba Anda perhatikan bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Beliau tidak keluar dari Mekah. Perhatikan baik-baik. Beliau tidak keluar dari Mekah sebelum datangnya perintah secara langsung dari Allah untuk keluar dari Mekah. Saking taatnya kepada Allah. Memang perintah hijrah sudah ada, tapi beliau menunggu perintah secara khusus buat pribadinya. Beliau tidak pernah dalam hijrah mengandalkan kekuatan Hamzah. Beliau tidak mengandalkan kekuatan Umar Al-Faruq. Beliau tidak mengandalkan kekuatan makhluk. Tapi beliau menunggu perintah dari Allah. Dan kapan perintah Allah itu datang? Di saat sahabat-sahabat yang ditakuti oleh kufar Mekah sudah hijrah. Di saat situasi di mana Rasulullah akan dibunuh oleh mereka, perintah Allah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, didampingi oleh seorang sahabatnya yang mulia, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena menjalani perintah Allah, selama perjalanan hijrah beliau tenang, dan beliau selalu dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idhuma fil ghar, ketika itu keduanya di dalam al-ghar. Apa arti al-ghar? Goa ukurannya kecil. Bahasa Arab itu luas maknanya. Al-ghar artinya goa ukurannya kecil. Kalau nama surat itu Al-Kahfi, artinya goa ukurannya sedang. Bukan hanya goa artinya itu mestinya. Goa ukurannya sedang kalau Al-Kahfi. Besar tidak, kecil tidak. Kalau bahasa Arabnya goa besar, Al-Maghar. Terkadang di beberapa terjemah hanya ditulis goa. Sebaiknya ditambahin al-ghar, goa ukuran kecil. Idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam goa ukuran kecil, maksudnya adalah ghar Thur. Orang kufar sudah di muka goa. Kata Sayyiduna Abu Bakrin, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrin, kafnya sukun. Abu artinya bapak, Bakar artinya pelopor, karena beliau pelopor masuk Islam. Nama aslinya Abdullah bin Abi Kuhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
Sekiranya orang-orang kafir itu melihat ke kaki mereka saja, mereka akan melihat kami di dalam goa kecil itu. Ini goa kecil sekali, makanya namanya Al-Ghar. Maka menjadi hal yang lumrah, menjadi wajar ketika Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis ketika itu. Wajar. Karena mungkin saja saat itu beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertangkap, dan yang beliau sangat khawatirkan adalah keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjalani perintah Allah, karena beliau tidak bermaksiat, karena beliau sedang taat, maka beliau katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, kamu jangan nangis Abu Bakar, kamu jangan nangis ya Abu Bakar, jangan nangis. Tidak usah keluarkan air matamu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Segenap para hadirin rahimakumullah, di akhir zaman orang banyak merasa tenang dengan harta yang ada di belakangnya. Bahkan harta yang hanya tertulis dalam buku tabungannya saja. Aneh sekali. Padahal angka-angka itu bisa saja hilang sewaktu-waktu, bisa saja terblok dan lain sebagainya, bisa tertipu dan lain sebagainya. Ada orang merasa aman karena jabatannya. Wa'iyadzubillah. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengandalkan Allah, berlindung kepada Allah, merasa aman dengan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama engkau menjalani perintah Allah, selama engkau menjauhi larangan Allah, antum fi amanin wa salam, kamu dalam keamanan dan keselamatan. Jaminannya bukan lagi makhluk, tapi jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu saya dan kalian khawatirkan ketika kita maksiat. Ketika kita maksiat, kita jauh dari Allah, para hadirin. Ketika kita maksiat, kita tidak dalam jaminan Allah. Ketika kita tidak sholat, kita tidak dalam jaminan Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan. Bukankah Allah telah menjamin dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarkan hamba itu dari segala kesulitan, dan Allah kirimkan rezeki yang tak terduga. Dan saya tutup khutbah Jumat yang sangat mulia ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Yang mana pada suatu peperangan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman ditakut-takuti. Orang-orang beriman ditakut-takuti. Itu musuh-musuh kaum muslimin sudah berkumpul dengan kekuatan yang besar. Sebaiknya kalian menyerah, sebaiknya kalian takut saja. Jangan berhadapan dengan mereka. Kalian kalah, kalian lemah, harta kalian lebih sedikit,
Jumlah kalian lebih sedikit, nyerah saja. Fakhshawhum, artinya takutlah, nyerah saja. Ternyata kabar itu tidak menggetarkan hati orang-orang beriman. Fazadahum imana, justru kabar yang dianggap menakutkan itu menambah keimanan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Penolong dan Sang Pemberi kemenangan. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebabkan saat itu mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah maknanya cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Hilangkan rasa takutmu kepada selain Allah, terutama soal ekonomi dan lain sebagainya. Anda perlu takut kalau Anda lagi maksiat, karena Anda tidak dekat dengan Allah. Anda perlu merasa aman selama Anda takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Kaum mukminin mendapatkan kemenangan. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dan banyak para ulama kita menganjurkan sebaiknya tidak kurang sebagai orang beriman dalam sehari kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Baca sekurang-kurangnya setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. InsyaAllah antum amalkan setelah Jumat ini, antum rasakan rasa takutmu akan dunia akan hilang semuanya, dan Anda hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan amalan yang disampaikan bisa diamalkan. Apalagi Anda baca dengan maknanya, artinya Anda memaknai dalam qalbu Anda. Ketika membaca hasbunallah, Anda katakan dalam qalbu, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Tenanglah selama Anda bertakwa, dan khawatirlah selama Anda bermaksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقد قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله، وانصر إخواننا في فلسطين يا الله، وانصر إخواننا في كل مكان يا الله، يا جبار يا قهار. اللهم إن أعداءك يروين قوتهم فينا، فأرنا يا الله قوتك فيهم يا قوي يا عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.